Keraton Yogyakarta adalah pengingat bahwa jati diri bangsa tidak hanya hidup di masa lalu, tetapi juga harus dijaga di masa kini. Tata letak keraton mengikuti filosofi Jawa yang harmonis dengan alam dan spiritualitas. Abdi dalam adalah penjaga nilai dan tradisi. Mereka bekerja dengan dedikasi dan ketulusan. Di tengah hiruk-pikuk kota Yogyakarta, berdiri sebuah istana yang menyimpan sejarah panjang, budaya yang mendalam, dan kehidupan yang masih terus berjalan. Inilah Keraton Yogyakarta, penjaga tradisi Jawa. Karena dibangun pada tahun 1756. Kita sudah memasuki bagian yang ketiga langsung, nama halaman Sri Manganti. Kalau yang kedua tadi yang kita diaduk kumpul itu merupakan bagian kedua, nama halaman Kemendungan Utara, tapi sering kita sebut halaman kedua. Lalu yang pertama itu pintu gerbang itu yang terlihat itu dibalik dari pintu gerbang. Itu yang pertama namanya pagelaran dan sitiwikil. Itu untuk upacara gelobatan raja. Kita sudah masuk di bagian 3 halaman Sri Manganti. Ada terlihat hiasan yang di dalam makara. Jadi di halaman yang ketiga nama halaman Sri Manganti ini ada 2 bangunan. Depan kita itu yang kanan namanya Bangsal Sri Manganti. Jadi Sri Manganti itu sesuai dengan namanya dulu untuk ruang menanti, ruang tunggu. Sri itu artinya raja, Manganti artinya menanti. Jadi zaman dulu raja menanti tamu. Tapi karena kita buka untuk wisatawan, jadi kita gunakan untuk acara kesenian. Jadi yang menanti itu tamu menanti adanya kesenian. Ya, jadi kesenian yang kita tampilkan keseharian itu berbeda-beda nih. Dari hari Selasa itu nanti karawitan ada 1 tarian. Lalu nanti hari kedua itu hari Rabu itu wayang golek. Untuk hari Kamis itu wayang kulit. Tadi barusan pertunjukan wayang kulit. Untuk pertunjukan ini dijalankan jamnya itu 10. Jam 10 pagi sampai jam 11. Jadi tergantung dari nanti dalam wayang itu ceritanya, kalau agak panjang ya paling tidak sampai setengah 12. Dan nanti hari Sabtu itu pertunjukan tarian. Jadi tarian itu diadakan hanya 2 kali, yang satu hari Selasa dan satunya itu hari Sabtu. Ini ruangannya. Untuk bangunannya itu joglo, ya joglo Jawa. Untuk joglo ini memang kita gambarkan di atasnya itu adanya banyak pilar-pilar yang kita lihat. Ada penggambaran dari pribadi seorang raja atau seorang pimpinan. Itu kita gambarkan di tengahnya. Tengah itu sebagai matahari besar. Lalu ini pilarnya itu sebagai sinar. Jadi matahari baru bersinar. Semua bisa terlihat semua tengah sinarnya. Nah, juga diumpamakan bahwa di tengahnya itu seorang raja atau seorang pimpinan. Dia harus bisa menyinari semua rakyat. Ya, jadi setiap bangunan di dalam keraton itu bentuknya seperti ini. Mungkin kalau di lain tempat ya bentuknya justru sama, tetapi di atasnya itu agak bedanya. Lalu bangunan yang kiri ya. Yang sebelah kiri itu namanya Bangsal Trajimas. Trajimas itu kita gunakan untuk menyimpan gamelan yang khususnya dipakai untuk acara sekalian. Nah, jadi semua bangunan yang ada di keraton yang berbentuk ini joglo atau bangsal itu seperti ini bentuknya. Karena itu juga untuk menggambarkan seperti seorang raja yang menyinari semua rakyat di tengahnya itu. Lalu ini pilarnya. Lalu pengaruh lain itu juga ada pengaruh dari segi agama, ini sama Buddha, maka kita gambarkan ada
apa nggih kalamakara nggih. Nah, di sini juga ada hiasan seperti kembang bunga-bunga teratai nggih. Bunga teratai itu menggambarkan pengaruh dari Buddha. Ini salah satu khas dari Keraton Yogyakarta. Jadi kita memang Islam tapi boleh dikatakan Islam kejawen. Jadi menjalankan tugas sebagai kita muslimnya, tetapi ada juga pengaruh Hindu itu kita jalankan seperti sesaji atau meditasi itu juga yang dilakukan oleh Hindu. Nah, kalau bangunan yang sebelah kiri itu namanya bangsal Trajumas tadi, kita gunakan untuk menyimpan gamelan yang khusus untuk sekaten. Sekaten itu memperingati hari lahir Nabi Muhammad, ya, Maulud Nabi. Saya sudah banyak tahu Maulud Nabi. Ya. Gimana mau foto di situ? Di sini kita sudah memasuki bagian yang keempat, ya. Ini merupakan pusat kegiatan. Ya, pusat pemerintahan kerajaan. Jadi semua bangunan ini masih kita pergunakan sampai sekarang. Ya, jadi karena pemerintahan Jogja ini ada dua. Jadi ada gubernur dan ada juga kerajaan. Tetapi mulai adanya gubernur itu sejak tahun 45, adanya kemerdekaan, lalu Sultan ditetapkan sebagai gubernur. Nah, untuk kegiatannya itu beliau mengutamakan sebagai gubernur, tetapi di dalam keraton tetap ada kegiatan. Seperti bangunan yang pertama, gedung yang warna kuning, itu namanya Gedong Kuning. Gedong Kuning ini merupakan rumah atau tempat tinggalnya Briteng Sultan, masih sering dipergunakan. Nah, saat sekarang hanya sering digunakan. Lalu yang di hijau ini, yang memanjang ini namanya Gedung Purwono. Gedung Purwono ini merupakan ruang kerja kantor beliau sebagai raja. Nah, untuk saat sekarang karena pribadi Sultan itu ada kegiatan sebagai gubernur, maka beliau mengutamakan selaku gubernur. Jadi kalau untuk kegiatan di keraton menangani sebagai pemerintahan kerajaan hanya seminggu sekali pada hari Sabtu. Untuk hari lain di pemerintahan. Lalu gedung yang terbuka besar ini namanya Bangsal Kencana. Nah, ini yang kita gunakan ya bangsal, kata lain ya, memang Joko, tapi kita menggunakan bahasa Kawi. Jadi adanya bangsal Kencana, bangsal Srimanti, bangsal Trajumas, itu Pendopo sebetulnya. Nah, ini yang di depan kita merupakan bangsal Kencana untuk acara ritual seperti perkawinan putra praja, halal halal, ya. Dan ada juga kalau ada tamu yang sekiranya sejajar dengan sultan, itu kita terima di bangsal Kencana. Jadi sampai sekarang masih kita gunakan. Namun dalam acara yang lain sebelum perkawinan itu hanya untuk kerajaan. Jadi tidak disewakan. Jadi di bangsal Kencana. Lalu pohon perindang ini hanya satu jenis pohon di sekitar ini. Namanya pohon sawu kecik kita tanam. Karena sawu kecik itu asal dari kata sarwo kecik, serba baik. Jadi serba baiknya itu mengutamakan hubungannya antara sultan dengan keluarga, sultan dengan pegawai, abdi dalam, dan sultan terhadap masyarakat. Ya, kita tanam sawu kecik. Jadi setiap bagian nama berbeda, juga jenis pohonnya juga berbeda. Ini juga ada bangunan yang bulat. Ini merupakan tambahan dari tahun 1756. Tahun 1800 ditambah bangunan yang bentuk bulat ini untuk memainkan musik Eropa. Kita namakan Bangsal Mandolo Sono. Nah, jadi Bangsal Mandolo Sono itu asal dari kata mandolo, mandolin, musik. Sono ini jadi tempat untuk memainkan musik. Sekarang masih sering kita gunakan, sering ada konser-konser ya, selain gamelan juga ada musik Eropa. Tapi sudah mulai tahun 18. Kalau sebelumnya itu semuanya gamelan aja. Seneng mesti susah, susah mesti seneng.